Selamat pagi anak-anak. Nah, apakah sehat semua? Ya, tidak ada yang sakit ya hari ini. Ya, sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan berdoa dimulai. Amin. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, mari kita melakukan presensi terlebih dahulu ya. Ya, Alvina hadir. Ya. Lalu Cela. Ya. Lalu Deborah. Ya, hadir semua ya anak-anak. Wah, hebat. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, coba lihat lingkungan di kelas kita. Coba lihat adakah sampah di bawah meja kalian, di bawah kursi kalian. Jika ada sampah, bisa diambil terlebih dahulu ya anak-anak, agar kita belajarnya menjadi nyaman. Ya, sudah semua? Nah, pintar. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, yuk kita persiapkan dulu ya buku tulisnya, alat tulisnya ditaruh di atas meja. Nah, hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran IPS, PKN, dan IPA. Untuk materi IPS, kita akan belajar tentang sikap hidup rukun di dalam keluarga. Untuk mata pelajaran PKN, kita akan belajar tentang hidup rukun di rumah dan di sekolah. Lalu untuk mata pelajaran IPA, kita akan belajar tentang lingkungan yang sehat dan lingkungan yang tidak sehat. Nah, Ibu Guru tadi sudah menyampaikan materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, kita harus semangat ya untuk mempelajari materi hari ini, karena kita harus hidup rukun di rumah dan di sekolah. Nah, supaya anak-anak nanti dapat menunjukkan sikap tersebut, kita harus semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, Ibu Guru mau bertanya, apa kegiatan sehari-hari kalian di rumah dan di sekolah? Ayo coba angkat tangannya. Iya, betul sekali. Apa, Deborah? Membantu orang tua, bermain, lalu membersihkan lingkungan. Lalu kalau di sekolah kita belajar dan bekerja sama. Ya, Mbak Deborah, pintar sekali, sudah berani menjawab pertanyaan dari Bu Guru. Ada yang lain? Ya, Ripka, apa kegiatan sehari-hari di rumah dan di sekolah? Ya, betul, kalau di rumah membersihkan lingkungan rumah. Lalu yang kalau di sekolah, iya, membantu teman. Nah, dari jawaban anak-anak, ada yang tadi saling menghormati, membantu orang tua, lalu ada yang membantu membersihkan lingkungan, bermain. Nah, dari semua jawaban anak-anak, kita dapat menyimpulkan, menetapkan tema untuk hari ini. Tema yang akan kita pelajari adalah hidup rukun dan bersih. Nah, jadi kita harus saling menunjukkan sikap hidup rukun dan bersih. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama untuk mata pelajaran IPS. Nah, anak-anak nantinya diharapkan dapat menyebutkan 3 sikap hidup rukun di dalam keluarga. Untuk mata pelajaran PKN, anak-anak nantinya diharapkan untuk dapat menunjukkan hidup rukun di rumah dan di sekolah. Lalu untuk mata pelajaran IPA, diharapkan nantinya anak-anak dapat menyebutkan masing-masing 2 contoh lingkungan yang sehat dan lingkungan yang tidak sehat. Anak-anak
Untuk mata pelajaran yang pertama, kita akan belajar tentang mata pelajaran IPS. Nah, bisa dipersiapkan buku IPS-nya yang sudah dimiliki persiswa ya. Nah, coba Ibu Guru ingin anak-anak memperhatikan gambar yang Ibu tunjukkan. Anak-anak bisa dilihat ya dengan jelas gambar apa itu? Ya betul. Ada gambar sebuah keluarga. Keluarga tersebut hidup rukun ya. Terlihat saling tertawa, membaca buku bersama. Nah, tidak ada suatu perkelahian. Nah, untuk gambar yang di bawah apa itu? Bekerja sama membersihkan lingkungan. Nah, sambil mengamati gambar yang Ibu tunjukkan tadi melalui PPT, nah silakan dibuka bukunya untuk materi IPS, yaitu hidup rukun dalam keluarga, di halaman 12. Bu Guru bacakan ya anak-anak. Sesama anggota keluarga kita harus rukun. Kerukunan akan membuat keluarga kita bahagia. Jika kita hidup tidak rukun, kehidupan kita tidak akan tentram. Agar dapat hidup rukun, sesama anggota keluarga harus saling menghormati. Kakak harus menyayangi adik, dan adik harus menghormati kakak. Orang tua juga tidak boleh membeda-bedakan kasih sayang. Nah, anak-anak, coba kita amati lagi ya gambar hidup rukun dalam keluarga tadi. Nah, ini ya. Sambil mengamati gambar ini, Ibu Guru mau bertanya, ya. Coba sebutkan contoh hidup rukun dalam keluarga itu yang seperti apa? Siapa yang mau menjawab? Ya, silahkan Alvina. Ya, yang pertama apa? Saling menghormati. Betul. Berarti tadi Alvina mendengarkan teks yang Ibu bacakan yang ada di buku ya. Ya, tepuk tangan untuk Alvina. Yang kedua, siapa yang mau menjawab? Ya, Nana. Apa sikap hidup rukun dalam keluarga yang Ibu tadi bacakan dan dapat dilihat di dalam gambar ini? Iya, betul. Saling menyayangi kakak dan adik. Nah, siapa lagi kurang satu sikap hidup rukun dalam keluarga? Siapa yang bisa menjawab? Ya, Dandi, silakan. Apa? Iya, betul sekali. Di gambar ini sudah jelas ya. Kerjasama, membersihkan lingkungan. Nah, tepuk tangan untuk semua. Pintar. Nah, kita sudah belajar mengenai contoh sikap hidup rukun di dalam keluarga. Ada 3. Nah, anak-anak, adakah yang ingin ditanyakan melalui sikap hidup rukun dalam keluarga ini tentang materi yang kita sudah pelajari mata pelajaran IPS hari ini? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada yang ingin ditanyakan? Nah, Ibu Guru yang bertanya ya. Anak-anak, jika di rumah apakah sudah melakukan contoh sikap hidup rukun dalam keluarga tadi? Ya, contoh yang pertama itu saling menghormati. Apakah anak-anak sudah menghormati orang tua di rumah? Ya, apa contohnya? Ya, silakan, Ripka. Iya, membantu ya, membantu pekerjaan rumah ya, orang tua ya, betul. Lalu, yang lain apakah sudah melakukan saling menyayangi kakak adik?
tidak bertengkar? Sudah? Masih ada. Nah, coba untuk setelah pulang dari sekolah nanti, untuk saling menyayangi sesama anggota keluarga ya anak-anak. Nah, lalu yang ketiga, kerjasama. Apakah semuanya sudah bekerja sama? Misalnya membantu membersihkan mainan. Apakah sudah semua? Nah, jadi kita harus membersihkan atau bekerja sama, membersihkan lingkungan rumah atau membereskan mainan kita. Nah, setelah kita belajar, mari kita merangkum materi yang sudah kita pelajari hari ini, merangkum materi IPS, yaitu sikap hidup rukun di dalam keluarga. Yuk, bisa ditulis anak-anak. Nomor 1. Ditulis dulu ya. Contoh sikap hidup rukun di dalam keluarga. Yang pertama, tulis 1, yaitu saling menghormati. 2, saling menyayangi. 3, kerja sama. Sudah semua? Wah, hebat. Sudah bisa menulis semua ya? Ya. Nah, harapannya nanti dapat dilakukan di rumah. Anak-anak, yang kedua kita akan mempelajari materi PKN, mata pelajaran PKN. Nah, untuk mata pelajaran PKN, kita akan bermain peran. Yeay. Nah, untuk bermain peran, kita akan bermain peran mengenai topik hidup rukun di rumah dan di sekolah. Bermain peran tentang hidup rukun di rumah dan di sekolah. Teksnya dapat dilihat di buku PKN. Yuk, dibuka dulu buku PKN-nya di halaman 18. Teks bermain perannya Ibu bacakan dulu ya. Teks dramanya. Ya, sudah semua? Ibu bacakan ya. Ayah berbicara ya. Ayah mau mengajak berwisata pada hari Minggu nanti. Lalu Udin menjawab, aku ingin pergi ke kebun binatang. Mutiara berkata, bagaimana kalau ke pegunungan saja? Lalu ibu menjawab, wah, ada 2 pendapat nih. Mana yang akan kita pilih? Lalu Udin menjawab pertanyaan dari ibu. Liburan kali ini saya hanya ingin ke kebun binatang. Lalu Mutiara berkata, begini saja, liburan kali ini kita pergi ke kebun binatang. Liburan selanjutnya kita pergi ke pegunungan. Bagaimana? Udin menjawab, kakak baik sekali. Maaf ya kak, saya sudah bicara terlalu keras tadi. Baik, aku setuju. Lalu ibu menjawab, wah hebat, anak-anak yang baik, bisa saling mengalah. Nah anak-anak, ibu guru sudah membacakan teks dramanya ya. Nah kita akan bermain peran, nanti ibu akan membantu, membimbing. Kita menentukan terlebih dahulu ya, siapa yang mau menjadi ayah? Dandi, ya. Lalu siapa yang mau menjadi Udin? Anjar, ya. Lalu siapa yang mau menjadi Mutiara? Alvina. Lalu siapa yang mau menjadi ibu? Cela, ya. Silahkan yang nanti mau bermain peran bisa maju ke depan ya, anak-anak. Yuk.
Nah, sini. Kita akan bermain peran ya. Yang menjadi ayah tadi Dandi. Nah, silakan bisa dibawa bukunya dan dibaca saja juga nggak apa-apa. Tidak apa-apa ya, karena masih belajar. Ya, silakan dimulai. Nah, betul. Lalu Anjar menjadi Udin menjawab. Ya, lalu Ibu Mutiara. Wah, hebat sekali penampilan kalian. Silahkan duduk kembali. Nah, hebat, tepuk tangan untuk teman-teman kita yang sudah bermain peran tadi. Ya, Ibu salut, bermain perannya sangat luar biasa. Ada yang menjadi ayah, Udin, Mutiara, dan Ibu. Nah, dari bermain peran yang sudah dilakukan oleh teman-teman tadi, adakah yang ingin bertanya? Ya, silahkan Ripka bertanya tentang apa? Iya, betul. Bermain peran tadi dari mata pelajaran PKN kita menunjukkan sikap hidup rukun di rumah dan di sekolah. Salah satunya adalah saling mengalah. Apa anak-anak? Saling mengalah. Jadi, Ibu harap anak-anak menunjukkan sikap hidup rukun di rumah dan di sekolah, yaitu saling mengalah. Di rumah, misalnya kakak dan adik sedang bermain, lalu bertengkar. Nah, harapannya kakak bisa mengalah terhadap adik sehingga tidak ada yang bertengkar dan hidup rukun. Di sekolah, misalnya bermain dengan teman-teman, lalu ada yang bertengkar, misalnya. Jadi, salah satunya harus saling mengalah dan memaafkan. Nah, bisakah anak-anak menunjukkan sikap tersebut? Bisa. Nah, tepuk tangan buat semuanya. Bisa semua ya. Janji ya sama Ibu Guru ya, untuk saling mengalah ya, dan saling memaafkan. Nah, jempol untuk kalian semua. Nah, jadi hari ini kita merangkum materi. Yuk ditulis di buku catatannya. Ditulis pelan-pelan ya. Sikap hidup rukun di rumah dan di sekolah, yaitu saling mengalah dan memaafkan. Nah, hebat, tulisannya sudah rapi, bagus. Anak-anak memang hebat. Nah, jadi itu ya untuk materi PKN kita. Kita harus saling hidup, kita harus saling memaafkan dan saling mengalah. Anak-anak, untuk materi yang ketiga, mata pelajaran IPA. Nah, kita akan belajar tentang lingkungannya sehat dan yang tidak sehat. Nah, coba anak-anak mengamati gambar yang Ibu tunjukkan di PowerPoint. Bisa dilihat dengan jelas anak-anak? Bisa ya? Ya. Ada 2 gambar. Gambar 1, gambar 2. Bisa dilihat dengan jelas? Nah, ini adalah contoh lingkungan yang sehat dan yang tidak sehat. Yang mana yang sehat dan yang mana yang tidak sehat? Bisa ditunjukkan kepada Ibu? Ya, betul, semuanya menjawab dengan benar.
Yang sehat adalah gambar yang satu. Gambar dua adalah gambar lingkungan yang tidak sehat. Pintar semuanya. Nah, sambil kita mengamati gambar, Ibu Guru mau bertanya, apa ciri-ciri lingkungan yang sehat? Dua saja. Ya, angkat tangannya. Ya, silahkan Alvina. Contoh lingkungan yang sehat di sini bisa diamati, apa contohnya? Betul, ada jendelanya. Ada jendelanya, Bu. Iya benar, ada jendelanya. Ini adalah contoh lingkungan yang sehat ya. Lalu, yang kedua, contoh lingkungan yang sehat lagi yang seperti apa? Siapa yang bisa menjawab? Ya, Dendi silahkan. Ada selokannya, Bu. Betul sekali, ada selokannya ya. Di sini ya. Ya. Lalu, adakah yang bisa menjawab lagi? Contoh lingkungan yang sehat seperti apa yang ada di gambar ini? Betul sekali, pintar. Ada tempat sampah, ya. Menjadi lingkungannya itu bersih, ada pohonnya juga. Jadi udaranya terasa sejuk dan segar. Nah, sekarang yang kedua adalah lingkungan yang tidak sehat. Diamati kembali ya anak-anak. Yang pertama, apa contoh lingkungan yang tidak sehat itu? Siapa yang bisa menjawab? Ya, silahkan, Anjar. Coba sebutkan lingkungan yang tidak sehat itu? Ya, tidak ada jendelanya, tidak ada ventilasi udara atau tempat pergantian udaranya. Terlihat ya di sini tidak ada jendelanya sama sekali, jadi terlihat terasa sesak nantinya. Nah, betul. Lalu yang kedua, siapa yang bisa menjawab? Lingkungan yang tidak sehat. Ya, silakan. Cela, apa Cel? Iya, sampahnya berserakan, Bu. Terlihat dengan jelas ya anak-anak, sampahnya berserakan sekali karena tidak ada tempat sampah. Lalu yang ketiga, ada lagi yang bisa menemukan contoh lingkungan yang tidak sehat itu seperti apa? Iya, betul sekali, tidak ada aliran selokan. Langsung dibuang ke sungai ya teman-teman, ya anak-anak. Jadi itu adalah contoh lingkungan yang tidak sehat. Nah, kalian bisa membuka buku IPA-nya. Ya, kita buka di halaman 25 ya. Ibu Guru bacakan ya anak-anak. Di sana juga sudah ada gambarnya. Rumah dan halaman bersih. Ya, Ibu Guru bacakan. Lingkungan sehat. Keluarga Budi rajin sekali. Tidak lupa membersihkan rumah bersih dan sehat. Rumah sehat ada jendela. Rumah sehat ada jendela. Lalu tidak lupa lubang angin. Diberi tempat sampah. Terdapat pohon. Terdapat aliran selokan. Lalu udara selalu bersih. Sinar matahari cukup. Membuat tubuh sehat. Nah, yang kedua, lingkungan tidak sehat. Di sana ada gambar rumah dan halaman kotor.
Budi berkunjung ke rumah teman. Rumah teman Budi jauh. Rumahnya tidak ada jendela. Udara terasa sesak. Tidak ada lubang angin. Hanya pintu satu-satunya. Sampah berserakan. Selokan air tidak jalan. Banyak air menggenang. Tumbuh semak-semak. Semua tidak beraturan. Dinamakan lingkungan kotor. Lingkungan kotor tidak sehat. Dapat menimbulkan apa anak-anak? Penyakit. Nah, jadi anak-anak, materi IPA hari ini kita belajar tentang lingkungan yang sehat dan yang tidak sehat. Kita sudah membaca juga materinya. Lingkungan yang sehat itu seperti apa? Lingkungan yang tidak sehat itu seperti apa? Seperti rumahnya teman Budi. Ya, betul sekali. Nah, adakah yang bertanya? Ada yang ingin bertanya? Ya. Nah, Ibu Guru mau bertanya. Apakah kalian selalu menjaga lingkungan, membersihkan lingkungan rumah kalian sehat atau tidak sehat? Iya, sehat semua ya anak-anak ya. Karena kita selalu membersihkan, ada jendelanya, ada pohonnya, ada tempat sampahnya, ada aliran selokannya. Nah, kalau lingkungannya tidak sehat, tidak ada jendelanya, tidak ada pohon, tidak ada aliran selokan, semuanya berserakan, tidak beraturan. Nah, dapat menimbulkan apa? Penyakit, betul sekali. Nah, yuk kita akan merangkum lagi materi IPA. Bisa ditulis, siapkan buku tulisnya. Nah, Ibu bantu ya. Tulis. Lingkungan sehat. 1. Ada jendela. 2. Ada tempat sampah. 3. Ada aliran selokan. Sudah? Lalu yang kedua, lingkungan tidak sehat. Tulis 1. Sampah berserakan. 2. Tidak ada jendela. 3. Ya, tidak ada aliran selokan. Sudah semua ditulis? Ya, betul sekali. Tepuk tangan buat semuanya. Sudah ya? Nah, jadi materi yang sudah kita rangkum, lingkungan yang sehat dan yang tidak sehat, bisa dibaca lagi nanti ya di rumah. Nah, anak-anak, kita sudah belajar hari ini tentang 3 mata pelajaran ya, IPS, PKN, dan IPA. Nah, kesimpulannya untuk mata pelajaran IPS, kita sudah belajar tentang sikap hidup rukun dalam keluarga. Yang untuk mata pelajaran PKN, kita belajar tentang sikap hidup rukun di rumah dan di sekolah. Untuk yang ketiga, mata pelajaran IPA, kita sudah belajar tentang lingkungan yang sehat dan yang tidak sehat. Anak-anak sudah membuat semuanya ya catatannya tadi? Ya, lengkap semua ya catatannya? Ya, betul. Pintar semuanya. Nah, sekarang Ibu Guru akan membagikan soal-soal evaluasi. Ini untuk Nah, sudah mendapatkan soal semuanya? Sudah, ya betul. Ya, pintar. Silahkan dikerjakan soal-soalnya ya. Nah, sudah mengumpulkan semuanya?
Sudah Bu Guru ya, sudah semua ya. Nah, nanti Ibu Guru akan mengkoreksi. Nah, kita akan melakukan perbaikan dan pengayaan untuk yang nilainya di bawah KKM nanti akan melakukan perbaikan, dan yang nanti di atas KKM akan mendapatkan pengayaan. Nah, sudah ya anak-anak, kita sudah belajar banyak untuk hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Selamat siang.